Kisah Abu Nawas menguji kejujuran dengan telur. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengetahui siapa di antara para pejabat kerajaan yang paling jujur. Ia pun berpikir, bagaimana cara mengetes kejujuran mereka. Baginda Raja pun termenung sejenak, lalu ia pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Oh iya, Abu Nawas pasti punya solusinya nih, gumamnya dalam hati. Lalu dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja dengan wajah santai dan senyum tipis. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apakah Paduka memanggil hamba datang ke istana? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum tipis lalu berkata, Wahai Abu Nawas, aku ingin mengetahui kejujuran para pejabat istana. Namun bagaimana caranya Abu Nawas? Aku percaya kau pasti punya solusinya. Abu Nawas pun langsung menyahutnya. Itu mah gampang Paduka. Namun berilah hamba waktu 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan memberikan solusinya Paduka, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya Abu Nawas pun datang ke istana dengan membawa sekeranjang telur dan menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, kenapa kau membawa sekeranjang telur? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba akan membagikan telur-telur ini kepada semua pejabat kerajaan. Untuk apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi dengan penasaran. Baiklah Abu Nawas, aku percayakan semua kepadamu. Lalu semua pejabat kerajaan pun dipanggil dan satu persatu diberi telur oleh Abu Nawas. Setelah itu Abu Nawas pun berkata, Wahai tuan-tuan para pejabat kerajaan, Baginda Raja ingin menguji kejujuran tuan-tuan semua. Besok pagi, telur yang sudah hamba berikan bawalah kemari untuk dimasukkan ke dalam ember ajaib hamba yang sudah hamba isi dengan air dan sudah hamba mantrai. Jika telurnya tenggelam, berarti orang yang tidak jujur. Namun jika telurnya mengapung, berarti tuan-tuan orang yang jujur, ujar Abu Nawas. Dan keesokan harinya, para pejabat kerajaan pun datang ke istana dengan membawa telur. Wajah para pejabat itu tampak tegang. Baginda Raja pun duduk di singgasana untuk melihat pertunjukan Abu Nawas. Dan tibalah saatnya satu persatu para pejabat itu memasukkan telur ke dalam ember yang sudah diisi air oleh Abu Nawas. Dan telur para pejabat itu pun pada mengapung semua. Tinggal satu orang pejabat yang belum memasukkan telurnya. Wajahnya tampak pucat, tubuhnya gemetaran. Ia membawa telur pemberian Abu Nawas. Lalu berjalan maju dan memasukkan telur itu ke dalam ember. Dan telur itu pun langsung tenggelam. Melihat itu, Abu Nawas pun tersenyum tipis, lalu berkata, Ampun Paduka yang mulia, sekarang sudah jelas. Pejabat yang terakhir memasukkan telur dan telurnya tenggelam. Inilah pejabat yang paling jujur Paduka, ucap Abu Nawas. Para pejabat yang telurnya mengapung pun langsung protes. Hei Abu Nawas, kenapa sekarang kau bilang bahwa telur yang mengapung orang yang tidak jujur? Iya Abu Nawas, kenapa kau sekarang bilang begitu?
tanya Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menjelaskan, "Ampun Paduka yang mulia, ini semua adalah taktik hamba untuk mengetahui kejujuran para pejabat kerajaan. Mana ada telur yang mengapung Paduka. Lihat, telur pejabat yang mengapung ini adalah telur mainan yang mirip dengan telur pemberian hamba Paduka," ujar Abu Nawas. Dan benar saja, setelah dicek, telur-telur para pejabat yang mengapung itu adalah telur mainan yang mirip dengan telur Abu Nawas. Melihat itu, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, cerdas sekali akalmu. Itu memang benar Abu Nawas. Mana ada telur yang mengapung. Telur kalau dimasukkan ke dalam air pasti tenggelam." Dan akhirnya Abu Nawas pun diberikan hadiah oleh Baginda Raja. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, "Pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal." Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram Raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, "Akhir pekan nanti, kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam," kata Baginda Raja. "Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum." Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. "Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, "Jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman." Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, "Baiklah Paduka, kami akan laksanakan." Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini.
Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas dan telur unta. Suatu hari Baginda Raja Harun ar-Rasyid diserang penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya naik dan dia tidak kuat untuk melangkah. Kondisi ini membuat Baginda tidak nafsu makan sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah didatangkan ke istana untuk mengobati Baginda Raja. Akan tetapi tidak satu pun yang berhasil. Baginda Raja tidak mau menyerah begitu saja. Tekad beliau untuk segera sembuh dan beraktivitas lagi sangatlah besar. Baginda Raja akhirnya membuat sebuah pengumuman sayembara. Barang siapa dapat menyembuhkan Baginda Raja, maka dia akan diberikan hadiah yang besar. Berita sayembara itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun tertarik untuk mengikutinya. Ia mulai memutar otaknya memikirkan cara menyembuhkan Baginda Raja.
Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun menuju ke istana untuk mengajukan diri mengobati Baginda Raja. Baginda Raja pun sangat terkejut melihat pengajuan diri Abu Nawas. Mengingat ia bukanlah seorang tabib, rasanya Abu Nawas tidak mungkin dapat mengobati Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib, tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya Baginda Raja dengan heran. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan Baginda Raja. Dengan segala kecerdasan pikirannya, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Baginda Raja untuk mempercayainya. Abu Nawas mulai dengan menanyakan kondisi Baginda Raja, mengobservasi dan menganalisa penyakit yang dialami Baginda Raja. Baginda Raja mengeluhkan kepada Abu Nawas jika ia tidak mengerti apa penyakit yang sedang dia alami, karena belum ada satu orang tabib pun yang berhasil mengobatinya. Ia mengeluhkan rasa sakit dan panas di sekujur tubuhnya. Abu Nawas pun tertawa ketika mendengar keluhan sakit Baginda Raja. Hahaha. Baginda Raja pun merasa tersinggung dengan respon Abu Nawas yang tertawa tersebut. "Hai Abu Nawas, kenapa engkau tertawa mendengar keluhanku?" tanya Baginda Raja dengan kesal. "Tidak, Paduka. Kalau penyakit seperti itu gampang sekali menemukan obatnya," jawab Abu Nawas. Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Beliau kemudian bertanya, "Jadi apa obatnya dan di mana kita bisa menemukannya obatnya itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Oh, obatnya itu gampang, Paduka, yaitu telur unta. Paduka Raja bisa mendapatkannya di kota Baghdad. Tapi ada syaratnya," jelas Abu Nawas. "Apa syaratnya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin segera tahu. "Syaratnya adalah Baginda Raja sendiri yang harus menemukan obat tersebut, dan bukan mengutus orang lain untuk mencarinya," jelas Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun menerima syarat dari Abu Nawas tersebut. Baginda Raja segera bergegas menuju Baghdad dan menyamar sebagai rakyat biasa, dan dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan yang juga menyamar. Sesampainya di kota Baghdad, mereka pun mengitari seluruh sudut pasar mencari penjual telur unta. Namun mereka tidak pernah kunjung menemukan telur unta yang dicarinya. Baginda Raja dan para pengawal terus berusaha mencari, tetapi hanya mendapatkan kelelahan, keletihan, dan keringat saja. Baginda Raja pun mulai menggerutu dan memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada Abu Nawas, karena memintanya untuk mencari obat yang tidak pernah ditemukannya. Baginda Raja dan pengawal pun bergegas kembali ke istana. Dan ketika hendak berangkat, ia melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya. "Hai Kek, bolehkah saya bertanya sesuatu?" tanya Baginda Raja. "Ya, boleh," jawab si kakek. "Di mana saya menemukan telur unta, Kek?" tanya Baginda Raja. "Hah? Telur unta?" Si kakek kemudian terdiam sejenak lalu tertawa lebar. Hahaha. Si kakek itu pun akhirnya menjelaskan jika tidak ada telur unta di dunia ini. Ia mengatakan jika hewan yang memiliki daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Baginda dan para pengawal tersentak kaget mendengar penjelasan si kakek tersebut. Dan dalam keadaan murka pada Abu Nawas karena telah mempermainkannya, akhirnya Baginda Raja pun segera kembali ke istana.
Keesokan harinya, Abu Nawas pun segera dipanggil menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku. Bukankah unta tidak bertelur?" ujar sang raja dengan marah. "Betul Paduka," jawab Abu Nawas. Tanpa penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung memerintahkan pengawalnya untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda. Sebelum Baginda menghukum hamba, bolehkah hamba bertanya bagaimana kabar Baginda sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku sangat sehat sekarang dan begitu bersemangat ingin segera memberikan hukuman kepadamu Abu Nawas," jawab Baginda Raja tanpa menyadari jika itu adalah pertanyaan jebakan Abu Nawas. "Berarti hamba berhasil menyembuhkan Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam. Ia mulai menyadari jika sebelumnya adalah taktik Abu Nawas menyembuhkan dirinya meskipun dengan cara yang tidak masuk akal. Baginda Raja pun tidak dapat berkata apa-apa selain mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya ia pun memberikan hadiah atas keberhasilannya dalam sayembara menyembuhkan Baginda Raja. Kisah Abu Nawas selamatkan raja dengan sorban usang. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kali ini, kisah Abu Nawas akan mengisahkan sepak terjang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan para pengkhianat. Selidik punya selidik. Ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menterinya raja sendiri. Berkat bantuan Abu Nawas, akhirnya para menteri yang berkhianat itu pun akhirnya dapat diketahui. Dan berikut kisahnya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rasyid, telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang didalangi oleh para menteri raja sendiri. Namun raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena Baginda Raja melihat bahwa para menterinya semua taat kepadanya. Maka dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas itu ke hadapan Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang ke istana untuk menghadap Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Akhir-akhir ini aku gelisah. Seolah-olah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Baginda Raja. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," kata raja dengan iming-iming hadiahnya. "Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Dan pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap.
sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun ar-Rasyid pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila baunya wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah Baginda Raja, para menteri itu pun satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Baginda Raja. Sorban ini, baunya sangat harum sekali, Baginda Raja. Niscaya kerajaan ini pasti akan abadi, Baginda, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja pun akhirnya membuka rahasianya, yaitu bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Maka bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dimasukkan ke dalam penjara, ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga pun akhirnya ditangkap dan segera dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun ar-Rasyid pun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikannya. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, Baginda Raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui Baginda Raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut.
Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. "Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya, ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan." Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit. Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. "Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu," kata Abu Nawas kepada tamunya itu. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. "Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu?" tanya penasihat istana. "Aku adalah orang yang suci akan menemui paduka raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya?" tanya penasihat istana. "Sudahlah Tuan Penasihat, beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya," kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku bolehkan masuk ke istana," kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi, paduka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. "Apa benar begitu, wahai Abu Nawas?" "Kau jangan macam-macam, Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati, Abu Nawas, karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi," bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti, aku adalah orang suci, paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi, Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. "Jadi benarkah kau ini seorang nabi, Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim, pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api,
maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasihat istana. Ah, itu terlalu mudah. Dan lagian, orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Ya bukanlah Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasihat istana. Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya, balas Abu Nawas. Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular, kata penasihat istana. Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga? Tanya Abu Nawas. Ya tidaklah Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasihat. Kalau begitu, jangan meminta kepadaku hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu ini Abu Nawas? Nabi Isa ya? Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu Abu Nawas, perintah penasihat istana. Oh tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut. Dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu Abu Nawas. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku seorang nabi Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci Paduka. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu Paduka. Jelas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu melakukan hal ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana Paduka yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu. Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, Abu Nawas pun sudah berada di hadapan Baginda Raja. Hei, apa kabar Abu Nawas?
Sudah lama kau tidak datang kemari. Apakah aku harus menunggumu lebih dulu untuk datang ke istana? Untuk melepas kangenku ini, Abu Nawas. Sapa Baginda Raja kepada Abu Nawas untuk berbasa basi. Kalau Baginda Raja memanggil hamba, pasti ada apa-apanya, ucap Abu Nawas menyindir Baginda Raja. Benar sekali, Abu Nawas. Aku dan para menteri yang ada di sini hendak mengajakmu bermain-main sebentar. Dan santai saja, Abu Nawas. Sekedar untuk menghilangkan rasa stres. Namun demikian, yang namanya permainan tentu saja ada hadiah dan hukumannya. Barang siapa yang dapat melaksanakan perintahku akan mendapatkan hadiah. Dan sebaliknya, yang gagal tentu saja dia akan mendapatkan hukuman. Apa hadiahnya, Baginda Raja? Dan apa pula hukumannya? Tanya Abu Nawas tak sabar untuk mendengarnya. Hadiahnya adalah sekantong uang emas. Tapi kalau gagal, hukumannya membersihkan kandang kuda selama 3 bulan. Bagaimana, Abu Nawas? Sudah sesuai kan? Oke. Titah Paduka yang mulia siap hamba laksanakan, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, dengar baik-baik dan camkan. Perintahku ini berlaku pada siapa saja yang berada di sini, tidak terkecuali. Begitu aku ucapkan perintah, dalam hitungan detik kalian harus melaksanakannya. Dan barang siapa yang gagal, hukuman membersihkan kandang kuda siap menanti di depan mata. Bagaimana, bisakah dimulai sekarang? Siap, Paduka yang mulia, ujar para menteri secara serempak. Namun Abu Nawas agak terlambat mengucapkan kata siap. Dan si cerdik Abu Nawas ini pun mulai mencium gelagat yang tidak wajar dari permainan ini. Dan Abu Nawas pun mulai waspada. Semuanya jongkok. Baginda Raja pun memberi perintah aba-aba. Dan segera saja semua menteri yang ada di Balerung pun segera berjongkok menuruti perintah Baginda Raja. Sekarang tengkurap. Abu Nawas dan para menteri pun segera tengkurap bersama-sama. Sekarang berdiri. Para menteri dan Abu Nawas pun langsung berdiri. Dilarang menginjak karpet. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun celingukan. Lantai Balerung istana itu tidak ada yang kosong dari karpet. Semua dilapisi oleh karpet. Namun, para menteri yang memang sudah diatur sebelumnya menuju ke tempat masing-masing. Ada yang naik di atas meja, di atas almari, hingga bergantungan di rantai lampu. Dan ada pula yang memeluk erat pilar istana. Pokoknya sudah tidak ada lagi tempat yang lowong buat Abu Nawas. Dalam sekejap Abu Nawas pun berpikir keras. Dan dia harus memikirkan akal untuk masalah ini. Kalau tidak, hukuman membersihkan kandang kuda selama 3 bulan sudah menanti di depan mata. Tahu sendiri kan, bagaimana baunya yang namanya kandang kuda. Tapi namanya saja Abu Nawas. Ia mempunyai 1000 akal untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Dan tiba-tiba saja Abu Nawas pun segera meloncat ke punggung Baginda Raja yang memang tidak jauh dari Abu Nawas. Dalam hitungan detik, Abu Nawas pun sudah berada di gendongan Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun berteriak-teriak kegelian. Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan. Teriak Baginda Raja sembari berusaha keras untuk melepaskan Abu Nawas yang ada di gendongannya.
Akan tetapi Abu Nawas tak mau melepaskannya, justru semakin erat memeluknya. Dan semakin Baginda Raja berusaha untuk melepaskan Abu Nawas, semakin keras pula Abu Nawas memeluk Baginda Raja. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan. Aku merasa kalah, Abu Nawas," ucap Baginda Raja menyudahi lelucon yang konyol itu. Dan mau tak mau, Baginda Raja pun harus merelakan sekantong uang emasnya jatuh ke pelukan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mampu kembali ke negerinya setelah diusir oleh Baginda Raja. Kisah ini berawal dari mimpi buruk yang dialami oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, hingga menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya, bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi Baginda Raja. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negerinya. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya." Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas pun hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan dereyan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia pun mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menggebu-gebu, seperti dinginnya angin yang sulit untuk dibendung. Rasa rindu itu makin lama makin menggebu-gebu. Memang tidak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apa ia harus melepaskan dirinya? Begitu tanya Abu Nawas dalam hatinya. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda Raja? Oh, tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas pun menemukan cara lain yang tidak masuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas pun akhirnya berangkat menuju ke negerinya. Perasaan senang dan rindu menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri pun gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja juga merasa gembira mendengar kepulangan Abu Nawas.
Tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sementara Baginda Raja gembira mendengar kepulangan Abu Nawas karena ia merasa yakin kali ini pasti tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda Raja sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayutan di bawah perut keledainya. Oleh karena itu, Abu Nawas pun terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan oleh Baginda Raja. Karena memang tidak bisa dikatakan bahwa Abu Nawas telah melanggar larangan Baginda Raja. Pasalnya, Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Akan tetapi, ia bergelayutan di bawah keledainya. Begitulah cara Abu Nawas menggunakan keledainya untuk menyelamatkan diri dari hukuman Baginda Raja. Kisah Abu Nawas, tipu dibalas tipu. Dikisahkan, ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka pun segera masuk dan menunggu Abu Nawas sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas pun menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya akhirnya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga kepada Abu Nawas. Oh, dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Besok pagi Abu Nawas, kata sang pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh saja ya, kata Abu Nawas menyanggupinya. Hari berikutnya, mereka pun berangkat bersama-sama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta pun memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lainnya. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas pun membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Lalu Abu Nawas pun kembali kepada pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Men, segera kita bagi makanan ini ya sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan, sekarang kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel.
Namun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras dan tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas pun penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas pun benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa itu?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Oke. Abu Nawas pun setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam pun semakin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan akhirnya pun tertidur. Lain halnya dengan Abu Nawas. Ia tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Dan tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Dan setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas pun mulai tertidur. Dan keesokan harinya, mereka pun bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. "Hai kawan-kawan, aku tadi malam bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini," kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga itu benar-benar menakjubkan. Betul, luar biasa mimpimu itu, kawan." Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Aku semalam bermimpi seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya," kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga pun juga memuji kehebatan mimpi pendeta itu. "Wah, mimpimu juga menakjubkan juga ternyata." Dan Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, maka pendeta dan ahli yoga itu pun menanyakan mimpi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, memangnya kamu semalam mimpi apa?" Lalu Abu Nawas pun menuturkan, "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak tadi pagi. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar kalau mengabaikan perintah beliau. Lalu aku segera bangun dari tidurku dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga itu saling berpandangan. Kejengkelan Abu Nawas pun terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Dan pastinya hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah Abu Nawas menjebak seorang pencuri.
Dikisahkan, pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping uang emas milik saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu pun akhirnya mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuhnya dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan barangnya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar kaya itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya. Ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram karena ia yakin jati dirinya tidak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara itu. Dan ia pun tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi seorang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita sedangkan kita tidak tahu mereka. Seorang penduduk pun berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan Abu Nawas saja?" kata penduduk itu. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia Tuan?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia datang Tuan?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini harapan bertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa 100 uang emas yang berhasil ia curi. Tetapi ia membatalkan niatnya itu, karena dengan menyingkir keluar daerah, berarti sama halnya dengan membuka topengnya sendiri. Lalu ia pun bertekad tetap tinggal di situ, walau apapun yang akan terjadi. Abu Nawas pun telah kembali ke Baghdad, karena tugasnya telah selesai. Lalu, Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas itu. Mengetahui hal itu, hati pencuri uang emas itu pun tambah berdebar tak karuan. Lalu Abu Nawas pun menyiapkan siasatnya. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah itu. Setelah masing-masing mendapatkan tongkat satu-satu, Abu Nawas pun berpidato di hadapan mereka. "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Dan jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini yang menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian semua," kata Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut.
Ia terus berpikir keras, kemudian ia memutuskan memotong tongkat sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi harinya, orang-orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia pun memuji kecerdikannya sendiri, karena ia ternyata akan berhasil mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang pun mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin kepada penduduk semuanya. Pada giliran si pencuri, tiba-tiba Abu Nawas segera mengetahuinya, karena tongkat yang dibawa oleh pencuri itu bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas pun tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya, karena ia takut tongkatnya bertambah panjang 1 jari telunjuk. Dan akhirnya, pencuri itu pun diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu wahai Abu Jahil? Tanya baginda raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan baginda raja. Dan akhirnya, baginda raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap baginda raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh baginda raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut, karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, baginda raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana.
Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkaulah, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali 2 kali saja. Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini. Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas,
Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya. Balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa, penasihat," hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas.
Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. Abu Nawas ternyata punya kesaktian, ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa, jawab Abu Nawas. Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering. Sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi, hujan turun lebih deras dari hari pertama. Tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup.
Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering, raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan? Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya, Paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan kambing terbang. Alkisah. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar desas-desus bahwa Abu Nawas bisa membuat kambing terbang. Karena penasaran dan sedikit iseng, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas, aku dengar engkau bisa membuat kambing terbang ya. Benarkah itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia. Memang benar, tapi butuh waktu dan syarat yang khusus. Jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, kalau begitu aku beri waktu kau 3 hari. Namun kalau kau gagal, kau akan aku penjarakan Abu Nawas. Titah Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan kepala cenut-cenut. Dalam hatinya ia pun bergumam. Gimana caranya bikin kambing bisa terbang? Terbang dari mana? Dari dapur ya? Namun namanya saja Abu Nawas. Ia pun tidak kehabisan akal untuk membuat kambing terbang. Keesokan harinya Abu Nawas pun datang ke istana, menggiring seekor kambing yang gemuk, sambil menenteng balon-balon besar yang sudah berisi gas. Di punggung kambing tersebut terikat bulu-bulu ayam yang berbentuk sayap yang sudah dijahit dengan rapi. Semua orang di istana pun tertawa terpingkal-pingkal melihat kambing tersebut. Namun Abu Nawas pun tetap serius. Ampun Paduka yang mulia, sebentar lagi kambing ini akan terbang. Tapi ia malu karena banyak orang yang melihat. Bisakah kita buat sepi dahulu tempat ini Paduka? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa kegelian, namun ia pun mengiyakannya. Abu Nawas pun membawa kambing itu ke taman belakang istana. Lalu Abu Nawas pun mengikatkan balon-balon yang sudah diisi gas itu pada kambing tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba kambing itu pun terangkat oleh balon-balon itu ke udara. Akan tetapi, kambing itu malah nyangkut pada pohon mangga di istana. Ampun Paduka yang mulia, kambing itu sudah bisa terbang Paduka. Tapi karena takut ketinggian, ia pun mendarat darurat di pohon mangga Paduka. Ujar Abu Nawas. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha. Dasar kau Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Baiklah, kau aku bebaskan dari hukumanmu.
Dan ini ada hadiah untukmu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. 7 serikat ilmu hitam menantang Abu Nawas. Dikisahkan, di pinggir kota Baghdad berdirilah perkumpulan 7 dukun ilmu hitam. Mereka terkenal menipu orang-orang dengan mengaku sakti, bisa menghilang, meramal masa depan, bahkan mengendalikan makhluk halus, yang sebenarnya cuma suara efek manusia dari balik tirai. Suatu hari mereka marah besar karena bisnis santet dan ramalannya menurun drastis. Alasannya cuma satu, karena semua orang sudah cerdas setelah sering mendengar lelucon dan hikmah dari Abu Nawas. Akhirnya ketua mereka pun mengetuk meja dan berkata, "Kalau ingin kembalikan kejayaan kita harus mengalahkan Abu Nawas di depan orang banyak nih." Dan mereka pun sepakat, cari Abu Nawas untuk duel ilmu besar-besaran. Mereka pun menyebar pengumuman ke seluruh kota Baghdad. 7 dukun serikat ilmu hitam akan mengadu kekuatan gaib dengan Abu Nawas di lapangan kota. Yang kalah harus meninggalkan Baghdad. Rakyat pun heboh. Raja langsung memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, kalau kau takut, aku tidak memaksamu. Tapi seluruh kota berharap padamu Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Takut? Hamba justru khawatir mereka yang takut Paduka. Tapi baiklah, hamba datang dengan syarat semua duel dilakukan sesuai aturan hamba." Baginda Raja pun menyetujuinya. Di hari pertandingan, lapangan kota penuh sesak oleh orang-orang. 7 dukun berdiri berbaris, menatap garang seperti grup band horor gagal audisi. Ketua dukun pun berkata, "Hai dengarkan orang-orang, kami punya 7 macam ilmu. Kalau Abu Nawas bisa selamat dari semuanya, kami akan menyerah." Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Oh silakan tuan, tapi aku juga punya 7 ilmu dan aturan duel kalian duluan." Orang-orang pun bersorak dengan gemilang. Dukun pertama adalah ahli hipnotis. Ia pun maju ke depan dan menatap tajam Abu Nawas sambil mengayunkan bandul emasnya. "Hei Abu Nawas, dalam hitungan 3 kau akan tidur." Abu Nawas pun malah nyeletuk, "Hei Tuan Dukun, kalau mau bikin saya tidur cepat, jangan hipnotis aku dong. Bacakan ceramah panjang di waktu hujan deras. Dijamin aku akan tidur cepat Tuan." Mendengar itu, penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan si dukun itu pun kehilangan fokus. Bandulnya malah mengenai kepalanya sendiri dan ia pun jatuh pingsan. Lalu dukun kedua pun maju ke depan. Katanya ahli menghilang. Ia pun masuk ke karung dan berteriak, "Hei Abu Nawas, dalam sekejap aku akan hilang." Karung itu pun bergetar dengan hebat. Orang-orang pun semakin tegang. Namun Abu Nawas pun tetap tenang. Lalu ia pun mengikat erat-erat karung tersebut dengan tali yang kuat. Dukun itu pun berteriak dari dalam karung, "Hei Abu Nawas, aku tidak bisa keluar nih. Tolong cepat buka ikatannya." Abu Nawas pun menyahutnya, "Kalau kamu memang bisa menghilang, hilanglah dari dalam karung itu."
Dan dukun itu pun berteriak-teriak, "Abu Nawas, cepat buka karungnya. Aku tidak bisa keluar. Aku menyerah." Penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Giliran dukun ketiga. Katanya ia ahli ramalan. Ia pun maju ke depan dengan gaya yang meyakinkan. "Hei Abu Nawas, aku tahu masa depan. Sekarang tanyakan apa saja." Abu Nawas pun langsung menyahutnya. "Hai dukun, apa tadi saya makan atau sarapan?" Dukun itu pun terdiam sesaat, lalu berkata, "Abu Nawas, kau tambah kejam nih. Kalau kau tahu masa depan, masa masa lalu tidak tahu, Tuan?" Lalu dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keempat. Katanya ahli mengendalikan roh. Ia pun maju ke depan sambil berteriak dengan seram. "Hei Abu Nawas, aku panggil roh penguasa kegelapan untuk mengguncangkan kota ini." Mendengar itu, Abu Nawas pun perlahan mengambil tutup telinga dari sakunya dan membagikannya kepada orang-orang. Dan orang-orang pun langsung memakai tutup telinga itu rame-rame. Melihat itu dukun pun bingung. "Hei, dalam aturan ilmu hitam, kalian harus mendengarkan mantraku. Jangan tutup telinga kalian." Abu Nawas pun menjawab, "Kalau memang benar kau memanggil roh, roh tidak butuh speaker atau korban tidak perlu kuping." Mendengar itu, semua orang pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan dukun keempat itu pun akhirnya juga menyerah. Kini giliran dukun kelima. Katanya ahli mematahkan besi dengan ilmunya. Ia pun menyiapkan batang besi, kemudian memukulkan ke tubuhnya. Gerak. Dan memang benar-benar besi itu pun patah. Penonton seakan percaya dengan atraksi dukun tersebut. Namun Abu Nawas tidak percaya. Lalu ia pun memberikan besi yang sama dan memberikan kepada dukun tersebut. "Hai Tuan, kalau memang hebat, coba patahkan besi ini." Lalu dukun itu pun mencoba mematahkan besi yang diberikan oleh Abu Nawas. Namun berkali-kali mencoba, wajahnya memerah, urat lehernya pun keluar. Namun besinya tidak bengkok sedikit pun. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Tuan, perbedaan besi asli dan besi mainan itu halus. Tapi akal bisa membedakannya, Tuan." Dan merasa malu, akhirnya dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keenam. Katanya ahli kutukan. "Setiap orang yang menghina aku akan mendapatkan sial 7 hari." Abu Nawas pun pura-pura ketakutan. Lalu ia pun bertanya, "Kalau begitu, setiap orang yang memuji Anda dapat keberuntungan ya Tuan?" "Benar sekali Abu Nawas," kata dukun itu dengan sombongnya. Lalu Abu Nawas pun berteriak kepada seluruh orang, "Hai semua orang, puji dia sekarang." Dan orang-orang pun serempak memujinya. Tampan, sakti, baik hati, wangi. Dan mendengar itu, sang dukun pun ketakutan. "Hentikan semua itu. Kalian membuatku berhutang memberi keberuntungan ke seluruh kota." Dan dukun keenam pun akhirnya menyerah juga. Kini giliran dukun ketujuh yang merupakan ketua dari serikat ilmu hitam itu. Lalu ia pun maju ke depan dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, semua orang bisa kau kelabui, tapi aku tidak. Ilmuku berupa ketakutan. Aku akan membuatmu takut sampai menyerah kepadaku, Abu Nawas."
Lalu lampu pun dipadamkan, kembang api pun diletuskan, asap di mana-mana. Orang-orang pun mulai tegang. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengangkat suaranya. Kalau kau menyebarkan ketakutan untuk menang, aku akan menyebarkan keberanian untuk mengalahkanmu, Tuan. Lalu Abu Nawas pun berkata kepada orang-orang, siapa yang takut, angkat tangannya. Dan tidak ada yang angkat tangan. Seluruh orang pun berdiri dengan gagah. Ketua dukun itu pun terbelalak. Ia sadar bahwa ilmu takutnya tidak bisa menakuti orang-orang. Lalu ia pun menyerah kepada Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kau memang hebat Abu Nawas, ujar dukun tersebut. Lalu Abu Nawas pun berkata, hai Tuan, kalau kau ingin dihormati, bukan dengan cara menakut-nakuti orang, tapi dengan menolong orang, Tuan, ujar Abu Nawas. Seketika orang-orang pun bersorak dengan girang, mengakui kecerdasan Abu Nawas.